Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajriani S, NIM F012153 dari kelas Ilmu Politik B. Di sini saya akan menceritakan tentang konflik Rusia dan Ukraina. Apa yang terjadi di Ukraina saat ini sebenarnya merupakan isu geopolitik. Isu utamanya tidak terletak pada konflik antara Rusia dan Ukraina, melainkan pada faktor lain yang jauh lebih berperan, yakni kompetisi antara sea power dan continental power. Sea power yang dimaksud adalah kekuatan aliansi militer Atlantik Utara yang disebut NATO atau OTAN. Sementara continental power di sini yaitu Rusia. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya yang menyulut kompetisi ini sehingga berkembang menjadi situasi seperti sekarang? Untuk menjawab ini, kita perlu menggunakan kacamata ilmu geopolitik dan bukan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. Dalam pandangan geopolitik, ada konsep yang disebut Rimland. Konsep yang dikembangkan oleh Nicholas John Speakman ini menekankan pentingnya melakukan containment atau pengurungan terhadap wilayah strategis dunia yang bernama Eurasia untuk memperkuat hegemoni politik internasional. Siapa yang dapat mengontrol Rimland, maka dapat mengontrol Eurasia. Siapa yang dapat mengontrol Eurasia, maka dapat mengontrol dunia. Begitu kurang lebih ucapan Speakman seperti dikutip Olivier Zazech pada tahun 2016 dalam bukunya berjudul Introduction al Analysis Geopolitik. Dalam tradisi geopolitik adalah hal wajar jika salah satu kekuatan utama dunia berusaha mencegah terjadinya ancaman serius terhadap wilayahnya. Dalam hal ini, Rusia berusaha mencegah ekspansi NATO yang kian lama kian mendekati perbatasan Rusia. Seperti kita ketahui, Ukraina adalah negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Rusia bagian Eropa. Bahkan perbatasan ini berada tidak jauh dari kota-kota utama Rusia. Artinya, jika Ukraina bergabung dengan NATO, maka secara geopolitik posisi Rusia begitu terancam. Maka dari itu, berulang kali pihak Rusia mengingatkan agar pihak Barat untuk tidak mencoba memasukkan Ukraina ke dalam keanggotaan NATO. Namun peringatan ini tidak dipedulikan Barat. Semakin lama, pergerakan Barat dan Ukraina yang dipimpin politisi pro-Barat semakin menunjukkan ke arah tersebut. Sebelumnya, dukungan Barat telah berhasil meloloskan para politisi pro-Barat untuk memimpin Ukraina sebagai bagian dari upaya mereka memuluskan rencana mereka. Bisa dibayangkan, jika Ukraina bergabung NATO, maka dengan mudah Barat memasang pangkalan militer skala besar. Bahkan, perangkat militer berkekuatan nuklir di wilayah yang perbatasan dan berhadapan langsung dengan wilayah-wilayah utama Rusia. Dalam kacamata geopolitik, tentu ini merupakan ancaman serius. Selain itu, jika Ukraina bergabung ke dalam organisasi NATO, itu dapat mengancam sisi sejarah dan historis Rusia. Dalam konsep ilmu geopolitik, faktor sejarah dan budaya juga merupakan salah satu komponen penting. Seperti diketahui, sejarah Rusia berasal dari Kekaisaran Kievan Rus yang berada di wilayah Ukraina sekarang. Saat itu, ibu kota kekaisarannya berada di kota Kiev dan wilayah kekuasaannya terus berkembang ke arah utara maupun timur, termasuk Moskow. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dipahami jika sejumlah pakar geopolitik menyebut Rusia dan Ukraina sebenarnya merupakan satu bangsa. Hal ini pun sampai sekarang masih terlihat jelas diantaranya dari kemiripan bahasa mereka. Para penutur bahasa Rusia dan Ukraina pada umumnya saling memahami satu sama lainnya. Bahkan di sejumlah wilayah di Ukraina, bahasa Rusia merupakan bahasa ibu atau native language dari mayoritas penduduk setempat. Sehingga, jika Ukraina bergabung dengan blok Barat melalui organisasi mereka seperti NATO atau bahkan Uni Eropa, ini bisa menjadi ancaman secara historis dan kultural bagi bangsa Rusia, mengingat terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara Barat dan Rusia. Perbedaan-perbedaan itu tidak akan diuraikan di sini karena akan terlalu panjang. Sebagai kesimpulan,
dapat dikatakan bahwa konflik yang sedang berkembang di Ukraina saat ini merupakan sebuah gejala geopolitik yang disulut terutama oleh Barat di bawah payung NATO. Konflik ini sebenarnya dapat saja dihindari seandainya pihak Barat bersedia dan berjanji untuk tidak akan pernah melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong Ukraina ke arah blok Barat, terutama NATO, dan bahkan juga Uni Eropa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.